Orang bijak pernah berkata, sebuah bangsa tidak akan pernah maju ketika generasi mudanya tidak kritis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hotnat yang beranggotakan saya sendiri Fadilauhul Mahfuz dan teman saya. Dan saya Satrio Wicaksono Aji, dan kami dari Universitas 11 Maret. Kami menginovasikan sebuah perencanaan bisnis yang bergerak di bidang agriculture, khususnya tanaman palem yaitu pinang, yang kami beri nama Hotnut, House of Betelnut, sebagai inovasi bisnis agriculture berbasis sustainability untuk transformasi ekonomi negeri. Inovasi bisnis ini kami rancang dan berlatar belakang dari keresahan diri kami pribadi, yang mana Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kali dijuluki sebagai negara agraris, yang mana mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Kita identik dengan tanah yang subur, iklim tropis, yang mendukung pertumbuhan tanaman. Salah satu hasil pertanian utama yaitu palem. Keluarga palem sendiri mulai dari kelapa sawit, pohon pinang, dan masih banyak lagi. Yang termasuk dalam keluarga palem ini yaitu pinang. Pinang merupakan komoditas ekspor utama dari beberapa provinsi, yaitu salah satunya terdapat pada Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menyumbang ekspor pinang lebih dari 40% pinang nasional berasal dari daerah tersebut. Namun, dengan tingginya potensi yang dimiliki, di sini ada permasalahan yang membuat penulis sadar bahwasanya permasalahan itu ketika tidak diselesaikan dengan baik, dengan inovasi yang baik, maka akan menyebabkan efek domino baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami menginovasikan sebuah rencana ataupun bisnis yang kami namai yaitu House of Betelnut, hadir sebagai solusi dengan menawarkan harga yang adil kepada petani serta memanfaatkan biji pinang untuk diproduksi sebagai pewarna tekstil alami dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan lingkungan. Nah, mengapa kami menginovasikan ini? Karena di daerah Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harga pinang pada tahun 2024 ini itu menurun drastis, yang pada awalnya hingga menyentuh angka 31.000 per kilogram, namun pada saat ini hanya 5.000 untuk per kilogramnya saja. Maka dari itu, kami berharap dengan adanya Hotnut atau Hospital Nut dapat membantu meringankan ataupun menjembatani para petani pinang di daerah kami. Tujuan dari House of Betelnut ini sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan nilai dari biji buah pinang dengan membeli dan mengelolanya secara efisien, dan kami juga akan memberikan space lapangan kerja kepada generasi muda maupun orang-orang sekitar yang membutuhkan lapangan kerja dengan adanya perencanaan bisnis yang kami miliki ini. Maka dari itu, dengan bisnis yang kami bangun akan bermanfaat kepada ekonomi, kepada petani biji pinang, pengusaha tekstil, dan lingkungan secara keseluruhan. Jadi pengusaha tekstil ini akan kami guide, akan kami edukasi, akan kami ajak bekerja sama sebagai stakeholder untuk mengubah tekstil mereka itu yang awalnya menggunakan bahan kimia menjadi bahan yang ramah lingkungan melalui pewarna yang kami keluarkan nanti dari House of Betelnut tadi itu sendiri. Selanjutnya yaitu bab analisis usaha. Analisis usaha kami yaitu produk inovasi berupa pewarna pakaian yang berasal dari biji buah pinang yang kami kelola dengan baik dengan berdasarkan quality control yang kami miliki. Selanjutnya ada analisis kompetitor,
yang mana terdapat 5 analisis. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar. Yang keempat, kekuatan tawar-penawar terhadap pemasok. Dan yang terakhir, persaingan dalam industri sejenis. Selanjutnya, ada yang namanya perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini pada produk yang akan kami analisis yaitu STP atau Segmentation, Targeting, and Positioning. Dan strategi 4P yaitu Product, Pricing, Place, and Promotion. Dan targeting kami di sini yaitu ada 2. Yang pertama, kami bisa menjembatani para petani pinang yang berada di daerah kami sehingga harga pinang itu lebih adil ketimbang pinang yang dijual oleh tengkulak dan orang-orang yang sekitar. Yang selanjutnya, yang kedua, manfaat dari kami adalah kami juga bisa membantu para penghasil atau pengrajin batik yang mana mereka akan beralih kepada bahan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan kimia. Sehingga lingkungan sekitar mulai dari limbah yang dikeluarkan itu lebih ramah lingkungan dan sustainability. Baik, selanjutnya adalah bab 3, yaitu mengenai rencana operasional dari PT Hotnet itu sendiri. Yang pertama adalah struktur organisasi dari perusahaan kami, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Satrio Wicaksono Aji, sebagai CEO of Hotnet. Kemudian rekan saya yaitu Fadil Lauful Mahfuz sebagai co-CEO of Hotnet. Kemudian dari sini, yaitu di bawahnya ada CTO dan CFO, yang kemudian di bawahnya ada staff-staff yang bergerak di bidangnya masing-masing. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan pastel analisis. Yang pertama dari analisis politik, analisis ekonomi, analisis sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Yang pertama adalah analisis politik. Pesta demokrasi di Indonesia pada Februari 2024 menghasilkan dinamika politik dan kebijakan baru. Calon presiden dan wakil presiden dengan visi dan misi mereka masing-masing berusaha untuk membawa perubahan, termasuk dalam program hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Kemudian dari segi ekonomi, dikutip dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2023, permintaan pinang meningkat secara signifikan sebesar 52,72% per tahun. Meskipun harga pinang rendah, permintaannya tinggi. Oleh karena itu, kami yakin produk Hotnet akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian dari faktor sosial, yaitu faktor sosial dan budaya melibatkan demografi konsumen, budaya, dan gaya hidup. Contohnya di lokasi terkait. Di sini, faktor sosial masyarakat juga berpengaruh penting terhadap pengembangan produk. Kemudian dari segi teknologi, dalam pembuatan produk, kami sudah menggunakan teknologi modern. Dalam riset dan pengembangan, kami menggunakan teknologi informasi untuk melakukan analisis. Kemudian dari segi legal, produk kami berlandaskan hukum dan undang-undang. Produk kami menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai landasan penciptaan produk ramah lingkungan. Kemudian dari segi lingkungan, faktor lingkungan dalam produk ini bertujuan untuk menjadi produk ramah lingkungan yang tidak merusak lingkungan karena membuat produk alami yang tidak menggunakan bahan kimia. Nah, kemudian yang pertama adalah proyeksi laba rugi yang kami harapkan dari segi pendapatan itu akan terus meningkat. Kemudian biaya produksi itu menyesuaikan dengan inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan bahan baku juga. Kemudian margin juga kami harapkan terjadi peningkatan. Untuk biaya operasional juga kami harapkan ada peningkatan juga karena mungkin juga menyesuaikan dengan inflasi juga. Kemudian untuk laba bersih sebelum pajak kami usahakan juga terjadi peningkatan karena untuk mencapai keuntungan perusahaan. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.